Perkenalkan, nama saya Hendro Subono. Saya salah satu ketua kelompok dari PTP Pesona Teluk Pangpeng ataupun KTH Makmur. Jadi cerita awal penanaman kita di tahun 1999, intinya kami prihatin tentang kawasan yang berada di tempat tinggal kami. Karena kami adalah masyarakat yang berpotensi mangrove, jadi kami berinovasi ataupun membuat kami memotivasi itu adalah pemanfaatan di pengolahannya. Karena di sini adanya potensi kan mangrove, alangkah baiknya ternyata kita bergerak di bidang pengolahan mangrove. Jadi alhamdulillah karena kami semangat dan giat, semua itu menjadi nilai ekonomi tambahan buat warga Desa Ringin Putih juga. Harapan ke depan kami karena Geopark telah masuk di Ringin Putih juga, Geopark bisa memasarkan juga produk-produk kami juga, salah satunya juga berkelanjutan untuk lebih maju lagi. Perkenalkan, nama saya John Eva. Saya adalah manajer kawasan ITC Ijen Tourism Cluster, yang mana kita adalah pendampingan masyarakat di kawasan Ijen, yaitu meliputi Licin, Gelagah, Kalipuro, 14 desa. ITC adalah merupakan lembaga untuk pendampingan masyarakat desa. Bikin ITC itu karena kita dulu sering ketemu, ngobrol bareng, ngopi bareng, ya ngobrol macam-macam lah. Kemudian kita terus lanjut memikirkan, lah kenapa ini cuma hanya menjadi obrolan, kenapa nggak kita hanya action. Jadi buat kita itu tidak hanya cukup kita hanya berpolemik, kita hanya cuma menjadi obrolan sambil ngopi, tapi lebih kita harus bergerak dalam hal ini. Kita lebih memikirkan untuk jangka panjang, untuk hal masa depan, terutama untuk Banyuwangi. Apalagi waktu itu kita berpikir begini, Banyuwangi itu udah maju, Banyuwangi udah berubah, bahkan menjadi salah satu pembangunannya mainnya di tourism atau pariwisata. Tapi kita melihat juga di situ ada beberapa banyak hal, mungkin kekurangan ataupun yang sifatnya belum kesiapan yang itu mana terjadi di masyarakat. Jadi di sini kami bergerak coba melakukan satu pergerakan mulai pendekatan secara personal, kemudian secara lembaga. Jadi kita mulai melakukan hal yang sifatnya mendampingi, mengajak mereka bersama. Kenapa? Dengan perubahan Banyuwangi yang begitu pesat, kita melihat kalau Banyuwangi ini nanti tidak disiapkan SDM-nya, nanti bakalan kita menjadi orang yang paling bawah, menjadi cuman sebagai penonton. Jadi dan itu sangat akan beresiko karena nanti akan terjadinya jenjang gap sosial. Nah, setidaknya kalau masyarakat kita ajak melakukan, kita ajak membuat sesuatu dan menyadari, memahami akan peluang dan potensi yang ada, sehingga mereka melakukan hal yang benar-benar manfaat buat mereka. Di sini kalau kita ajak masyarakat, khususnya masyarakat desa, untuk mereka melihat betapa besar dan banyaknya potensi, baik itu sumber daya alam, baik itu lingkungan, yang itu yang harusnya kita ambil, kita kelola, kita tata, dan kita lakukan bersama. Kita tahu prosesnya udah sekitar 4,5 tahun, sampai 5 tahun itu berat. Tapi kita tahu konsekuensinya. Untuk membuat perubahan bukan suatu yang instan. Untuk membuat perubahan itu butuh waktu dan butuh konsistensi. Jadi kita yakin akan perubahan itu, makanya kita mengajak pada teman-teman semua untuk melihat dan menyadari akan kelebihan dan kekurangan kita, sehingga ke depan ini menjadikan satu hal yang besar buat manfaat buat masyarakat Banyuwangi, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Taufik, Ketua Kelompok Tani Kopi Rejo
yang berada di lingkungan Lerak, Gombeng-Sari. Saya di sini sebagai pengurus kelompok tani kopi Rejo yang berdiri mulai tahun 2003 dan kepengurusan saya sejak tahun 2005, yang mana di sini kelompok Tani Kopi Rejo dengan produk kopi Lego di sini lebih kepada sistem pertanian organik, yang mana salah satu sistem pertanian organik ini tujuannya adalah ingin mengangkat nilai jual produk kopi petani dengan beberapa SOP dan juga sistem yang telah kita terapkan di kelompok tani. Dengan sistem yang kita terapkan itu ada 5 sistem, yaitu kalau mungkin yang sebelumnya dari generasi sebelum saya itu hanya sebatas menanam, memetik, menjual. Di kami kita coba merubah dengan penerapan 5 sistem, yaitu dengan sistem tanam, petik, olah, kemas, jual. Dan tidak hanya cukup di situ, juga kita menerapkan sistem pertanian organik yang tiada lain tujuan kita adalah bagaimana kita mengajak para petani untuk menjadi petani yang terkoordinir dengan baik, sehingga nantinya bisa menciptakan kualitas yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan nilai lebih dari apa yang sistem yang kita terapkan sesuai dengan SOP yang ada di kelompok tani, yaitu dengan sistem pertanian organik. Ini sangat berdampak sekali, Mas, untuk terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena bagaimanapun kita ini harus selalu sinergi. Nah, kenapa kita harus sinergi? Tidak bisa istilahnya kami sebagai petani ini bergerak sendiri fokus kepada pertaniannya. Bagaimanapun kita harus sinergi antara kopi dan wisata. Selama ini sangat membantu kita atau bisa membantu kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani kopi yang ada di Gombeng-Sari. Nama saya Fadli. Saya di sini UMKM sekaligus pengelola outlet kopi Kluncing sini, sekaligus penjaga situs Bioset Kopi Bondowoso. Produk-produk UMKM kopi khususnya di dusun kami Kluncing, jadi ditampung di sini, dipasarkan di sini. Untuk penjaga situsnya, saya ditugas pihak Disparpora Bondowoso untuk bertugas di bagian penjaga situs Bioset Kopi Bondowoso. Untuk petaninya di sini hampir 80% itu petani kopi. Jadi untuk produknya kurang lebih 20. Tempat ini dibangun tahun 2018. Ini dapat dana CSR dari pihak BRI. Untuk hambatannya sejauh ini mungkin fokusnya di UMKM ya. Masih ada beberapa UMKM khususnya di produk kopi, belum ada PIRT dan lain sebagainya. Untuk hambatan lainnya sih masih belum ada. Untuk respon pengunjung sejauh ini sangat mengapresiasi ya dengan banyaknya produk kopi yang tersedia di tempat ini. Nama saya Yusriyadi, saya adalah petani kopi di kawasan Ijen ini. Jadi usaha saya mulai dari hulu, pengolahan sampai di industri hilirnya. Jadi kegiatan usaha saya dari usaha tani kopi, dari kebun, setelah itu ke pengolahan, lalu juga ke produksinya, sampai menghasilkan dari green bean sampai ke kopi bubuknya. Bertani kopi memang dari orang tua saya petani kopi, saya hanya melanjutkan dan mulai fokus di specialty coffee sejak tahun 2008. Saya lebih fokusnya ke kopi Arabica aja, ya, karena potensi kopi Arabica di Bondowoso sangat memungkinkan untuk dikembangkan, dan dari marketnya juga Arabica lebih menjanjikan. Yang dibudidayakan di Bondowoso ada varietas Tipika, ada Hibrido de Timor, ada Usda. Banyak puluhan varietas yang dibudidayakan oleh petani di kawasan Ijen ini. Marketnya berbeda-beda sih, Mbak. Ada yang memang permintaan market itu single variety yang lebih spesifik itu, mulai dari metode pengolahannya spesifik, dari varietasnya juga permintaannya single varietas, dan ada juga yang tidak begitu memperhatikan varietas. Yang penting kopinya kopi Arabica. Jadi hanya dititik beratkan pada metode pengolahannya aja.
Arabica Ijen ini adalah salah satu single origin di Indonesia. Di Indonesia kan ada beberapa single origin. Ijen adalah salah satunya. Ya tentunya memiliki karakteristik rasa yang berbeda dengan single origin lain. Bondowoso itu lebih dominan ke coklat, sedikit ada rasa spicy-nya, ya di aftertaste-nya nutty, terus acid-nya yang lebih ke bright acidity. Harapan saya kopi Bondowoso semakin maju sehingga mempertahankan diri, karena selama ini sudah beberapa tahun ini kan kopi Bondowoso mampu menempatkan dirinya di posisi on the right track, jadi mampu menempatkan di segmen market specialty. Kenalkan, nama saya Fudaili, owner dari Fudaili Traditional Snack dari rumah produksi Kedai Santri Kabupaten Bondowoso. Jadi awal terbentuknya Kedai Santri ini, saya dan seorang sahabat saya, kita berpartner untuk buka kedai di salah satu pesantren. Jadi awal mulanya kita buka kedai untuk sekedar ngopi, dan di sana jual gorengan. Di sana juga kita bikin camilan-camilan sederhana yang awalnya untuk memotivasi santri-santri yang ada di pondok pesantren. Saat ini saya alhamdulillah sudah punya beberapa produk yang sudah brandingnya sudah lumayan dari segi perizinannya, seperti contohnya untuk di Bondowoso ada inovasi dari tape kriuk. Jadi tekstur tape yang memang awalnya manis, lembut, kita coba inovasi dengan kriuk. Jadi semacam crispy, tape crispy. Ada beberapa varian rasa seperti di mix dengan keju, dengan rasa keju, dengan bumbu balado, dengan jagung bakar. Itu kan untuk saat ini bisa dikategorikan rasa yang cocok dengan anak-anak muda milenial lah gitu. Awalnya memang kita buat rengginang. Pertama kali kita buat produk kita rengginang, karena memang selain bahan bakunya juga mudah ya, untuk ketan di Bondowoso juga hasil pertanian ketan juga melimpah. Kita coba di sini ada beberapa varian rasa, contohnya ada pedas, ada terasi, ada original. Sempat kita juga bikin dari beberapa seperti rengginang rasa wortel. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah ada beberapa mitra untuk pemasaran. Harapan saya sebetulnya dengan teman-teman pelaku UMKM terutamanya, harapan kami dengan adanya Ijen Geopark ini dapat ikut serta ikut andil dalam ikut mempromosikan kekayaan kuliner Bondowoso, terutamanya mengangkat secara finansial, secara promosi, secara branding di event Ijen Geopark ini. Mungkin nantinya ada beberapa program dari Ijen Geopark yang memfokuskan ke geoproduk. Harapan kami itu. Jadi kedepannya otomatis ketika ada semacam sinergi antara UMKM atau pelaku UMKM dengan Ijen Geopark ini, nantinya bisa, terutama tujuannya adalah peningkatan ekonomi masyarakat.